5 kita akan belajar tentang menggunakan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasa kita sebut dengan aritmatika sosial karena kita akan mempelajari tentang harga persatuan. Kemudian kita akan mempelajari tentang untung dan rugi. Kita akan mempelajari tentang diskon atau rabat. Kita akan mempelajari tentang neto, bruto, dan tara. Nilai keseluruhan atau nilai persatuan. Kenapa ini masuk aljabar? Karena di situ juga ada objeknya. Tuh ada barangnya yang bisa kita misalkan variabel. Nilai keseluruhan dan nilai persatuan. Contohnya Fitri membeli 15 buku tulis. Ia membayar dengan uang 10.000 dan mendapat kembalian 250. Berapakah harga keseluruhan dan harga buku persatuannya? Nah, dari sini, di situ kan bendanya itu adalah buku. Barangnya, objeknya itu kan buku. Nah, objeknya ini bisa kita misalkan variabel. Misalkan variabel A. Berarti 15 buku tulis. Jadi 15 A. Dia harganya berapa 15 A? Harganya dia membayar 10.000. Terus dapat kembalian 250 rupiah. Nah, kalau dapat kembalian berarti harganya kurang dari 10.000. 10.000 kurangi 250, maka harganya 15A itu ada 9.750. Nah, ini harga 15A atau 15 buku tulis atau harga keseluruhan. Nah, terus harga persatuannya kalau 15A sama dengan 9.750 berarti nilai 1A-nya atau A-nya 9.750 dibagi 15, 650. Yang B, perdagangan atau jual beli. Dalam jual beli itu pedagang pasti pernah mengalami yang namanya untung dan rugi. Dia akan mengalami untung apabila dia menjual barang dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan dia akan mengalami rugi apabila dia menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga beli. Contohnya nih, si Arman itu membeli mangga. Membeli mangga dengan harga 2.700. Nah, dia menjual kembali dengan harga 3.150. Dia kan belinya 2.700, kemudian dia jual kembali dengan harga 3.150. Maka harga jualnya dia lebih mahal sehingga dia mendapatkan untung. Nah, itu biasanya dalam perdagangan buah, buku, pensil yang selain elektronik atau selain benda-benda yang sudah pernah dipakai atau benda-benda second. Nah, kalau masih baru itu biasanya dia akan mengambil keuntungan atau dapat untung. Nah, contoh lagi, si Pak Arman itu dia membeli mangga misalkan 10 kilo tuh, 10 kilo dengan harga 100.000. Kemudian ternyata 1 kilo mangga tersebut busuk sehingga dia hanya menjual 9 kilo. Maka dia mengalami rugi sebesar 1 kilo karena mangganya busuk.
dia tidak bisa menjual mangga dengan harga yang lebih mahal. Atau Pak Arman itu membeli mangga misalkan harganya 2.700, karena mangga tersebut itu sudah lama atau sudah mau busuk, maka dia menjualnya lebih murah harga 2.500. Nah, sehingga dia mengalami kerugian sebesar 200 rupiah. Nah, sehingga dapat disimpulkan, kesimpulannya berarti untung itu harga jualnya akan lebih besar dari harga beli. Berarti ketika dia mengalami untung berapa, harga jual dikurangi harga beli. Dia mengalami kerugian apabila harga belinya itu lebih besar dari yang dia jual atau dari harga jual, sehingga rugi dapat diperoleh dari harga beli dikurangi harga jual. Nah, bagaimana kalau kalian waktu jalan-jalan ke mall? Nah, kalian pasti lihat yang namanya for sale, diskon 75%, diskon 20 plus 50, atau diskon 80%, 90%, 50%. Apa itu diskon? Diskon itu adalah potongan harga atau dapat juga disebut dengan rabat. Di sini sudah ada yang pernah ke mall lagi. Nah, mall sudah dibuka ya. Oke. Nah, kalau kalian pergi ke mall, nggak usah ke mall deh, ke swalayan atau ke supermarket. Nah, biasanya untuk sembako atau minyak tertentu, minyak goreng, gula pasir, telur, atau beras atau sabun, nah itu ada yang namanya diskon 10%, atau parfum diskon 10%. Seperti itu. Nah, diskon itu adalah potongan harga. Jadi harga yang tertera ketika mendapat diskon, maka kita membayarnya akan lebih murah atau di bawahnya itu. Tergantung diskonnya ya. Contohnya, nah di sini contohnya. Misalkan harga sebuah baju 35.000. Kita bahas lagi diskon. Diskon tadi adalah potongan harga. Ini contohnya, harga sebuah baju 35.000. Dia dapat diskon atau rabat 17%. Nah, berarti dia bayarnya harus berapa? Nah, kita hitung dulu diskon 70% itu berapa rupiah. 17% kalikan dengan harga beli atau harga yang tertera. 17% kali 35.000, 5.950. Berarti kamu harus membayar 35.000 karena dapat diskon sebesar 5.950. Berarti bayarnya cuma 35.000 kurangi 5.950. Ya, mencari diskon dalam rupiah itu adalah diskon dalam persen dikalikan dengan harga beli. Nah, kalau membayarnya berarti harga semula dikurangi dengan harga diskonnya.